Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, teman-teman para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, wabil khusus Al-Habib Ali Akbar bin Akil yang mana senantiasa diberikan rahmat pada Allah dan juga kita taati mendapat pahala. Teman-teman para sepuh, para bini sepuh, para bapak, para saudara-saudari, para ibu, dengan kita sampaikan dengan rahmat sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saudara jamaah Masjid Jami Baitur Rahman Kelurahan Tumurun Kecamatan Bawah Kota Malang, dengan kita sampaikan dengan rahmat sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur teman-teman sahabat Gusti Allah Ta'ala. Hingga bareng kita tidak rahmat sahabat dan hingga yang bulan panjenengan sedaya sehingga utar menika bulan panjenengan sedaya tasih dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan saged rawuh hadir wonten Masjid Baitur Rahman kanthi pinaringan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nomor kali pun salawat salam mugiatan sakunjo batur teman-teman saudara junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sampun wonten mangke yaumul qiyamah. Nomor 3 dipun sadaya kita ngaosan ahad sonten dipun mulai ngriki kaping sepindah menika informasi berkenaan kegiatan wonten sasi Ramadan menika mangke dalu dipun mulai acara iktikaf kalian qiyamul lail wonten Masjid Baitur Rahman. Menika dipun mulai jam 3:30 itikafe mangke salat darune mulai jam 3. Insyaallah ngantos jam 3. Mulai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 ngantos malam 9. Mangke ingkang saged rawuh monggo ten Masjid Baitur Rahman mulai mangke dalu. Jadwale wonten ten Ngajeng. Insyaallah mangke jadwale imam sholat darune Ustaz Tariquddin. Ibu ingkang pertama, ingkang nomor kali teman-teman para bapak, para ibu ingkang sami rawuh dipun suwun mangke mlebet mawon wonten Masjid Baitur Rahman keranten ten teras mangke dipun damel kegiatan buka bersama. Nek ngawusi ten lebet mawon nggih mati sedaya kang rawuh dipun syukur mlebet wonten masjid. Nomor 3 dipun menika mugi-mugi barokah sedekah jariyah ingkang ngedalaken dhateng damel kegiatan buka bersama. Niki mugi-mugi mawon dipun terami kaliyan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah patiraipun saged dados gantosipun pahalane kados tiyang ingkang siam lan mugi-mugi dipun terami kaliyan Allah Subhanahu wa Ta'ala dados amalan ingkang sholihah makbulah dan mugi-mugi dipun gantos kaliyan ingkang berlipat-lipat, dipun paringi rezeki ingkang jembar kathah halal barokah, dipun paringi umur barokah dan mugi-mugi sedaya kita pungkasane umur mangke pinaringan pungkasan husnul khotimah. Wabil khusus dumateng Bapak Agus ingkang insyaallah sampun wafat, tapi beliau niku rutin kedalaken Jumat berkah kalian kegiatan sapunika ngantos sak dinten menika dipun terasaken keluargane. Mugi-mugi mawon Bapak Agus
wonten alam barzah. Dipun ramikan Allah Subhanahu wa taala sedaya amal kesayanganipun, dipun maghfirah kaliyan Allah, dipun paringi panggenan ingkang sampurna. Kangge sedaya mawon barokah suratul Fatihah, mugi-mugi dipun rami kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Barokatihil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kangge pengaosan sonten menika saking Al Habib Ali Akbar bin Akil dumateng panjenengane dipun musnadaken wonten kula wabilih wonten kinamah nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, kami menghaturkan permohonan kepada Engkau. Haturkanlah kepada kami, kepada anak-anak kami, keluarga kami dan seluruh muslimin muslimat anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, anugerah berupa rezeki yang halal, rezeki yang banyak dan barokah, dan terimalah ya Allah semua amal kebaikan kami dan amal kebaikan saudara kami. Amin ya rabbal alamin. Segenap para ayahanda, segenap para ibunda, khususnya segenap para pengurus Masjid Baitur Rahim Tunggul Wulung Kota Malang, yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal baik panjenengan dicatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak beserta seluruh anak-anak kita, keluarga kita diberi umur yang barokah oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak rahimakumullah, ada seorang ulama, seorang cicit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah satu-satunya keluarga keturunan laki-laki dari Nabi Muhammad yang selamat dari pembantaian di padang Karbala, Irak. Beliau bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah suaminya dari Siti Fatimah Az-Zahra, dan Siti Fatimah adalah putri Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ali Zainal Abidin ini disebut sebagai cicitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Imam Ali Zainal Abidin ini mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ada 3 hal, para bapak, para ibu, yang Allah sembunyikan. Dan Allah sembunyikan 3 perkara ini pada 3 perkara yang lain. Yang pertama, kata Imam Ali Zainal Abidin,
innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fiha. Kata beliau, Allah itu menyembunyikan keridhaannya, menyembunyikan ridhonya di dalam amal perbuatan taat. Allah menyembunyikan ridhonya, cintanya di dalam amal kebaikan seseorang. Maka jangan kalian meremehkan perbuatan baik apapun itu bentuknya, karena bisa jadi di dalamnya itu ada cinta Allah, ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak, dari nasihat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam ajaran Islam, di dalam agama yang kita anut ini ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ada kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, ada juga kebaikan yang mungkin dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sedikit. Maka posisi kita itu jangan meremehkan, entah itu amal yang banyak ataupun amal yang masih sedikit, entah itu kebaikan yang besar atau kebaikan yang kecil. Selama kita bisa melakukannya, ayo sareng-sareng kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah tahu manakah di antara amal-amal itu yang kemudian diterima oleh Allah dan kemudian kita termasuk orang yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nanti dawuh para ibu bapak, beliau pernah bersabda, yaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun minal ma'rufi, dari amal ma'ruf, amal kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin dhalim, walaupun engkau sekadar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Panjenengan para istri ketika menyambut suami yang baru datang dari kerja, dengan segala kemacetannya, dengan segala kerumitannya, kesulitannya, panjenengan menyambut kedatangan suami. Misalnya di luar Ramadan ya, misalnya dengan segelas air putih plus dengan senyuman hana, senyuman manis, itu adalah sedekah pahalanya buat panjenengan. Bayangkan. Begitu juga ketika seorang suami datang ke rumahnya usai pulang bekerja atau dari mana saja, kemudian dia memasang wajah yang indah, wajah yang baik di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya atau keluarganya, maka kata Nabi, ini juga termasuk dari amal kebaikan. Maka ibu bapak rahimahumullah, jangan pernah meremehkan amal kebaikan apapun bentuknya. Ada sebuah kisah para jamaah, disebutkan ada seorang imam namanya Imam Abu Dawud rahimahullah. Imam Abu Dawud rahimahullah itu pada suatu hari beliau hendak menyeberangi sungai Tigris. Sungai Tigris, di Malangkan Sungai Berantas, sungai apa lagi? Metro, macam-macam ya. Nah, yang paling panjang di Indonesia sungai apa ini? Ciliwung ya? Atau sungai yang lain? Amazon, berhasil ya Amazon ya. Baik, Sungai Tigris ini ada mulai dari Turki. Ini Turki temenan loh, turek itu loh, turek apa? Turki temenan ini ya. Dari Turki menyeberangi Suriah, yang paling panjang itu di Irak. Panjang sungainya ini kurang lebih 1.400 sekian kilometer. Loh, kok terus sampai yang Pak Ustadz delok kok Google ya, dari Wikipedia. Ya, itu ada keterangan tentang Sungai Tigris. Imam Abu Dawud ini para jamaah akan naik kapal menyeberangi Sungai Tigris bersama para penumpang yang lain. Ibaratnya mungkin di antara panjenengan akan mudik ke luar pulau dengan naik kapal, karena naik pesawat ojolnya larang, gitu ya, ojolnya terlalu mahal sehingga kemudian naik kapal menyeberangi Sungai Tigris. Ketika kapal ini baru berlayar, baru berjalan,
Imam Abu Dawud ini mendatangi nahkoda. Lalu dia bilang, wahai Pak Nahkoda, saya minta tolong, bisa nggak? Minta tolong apa wahai Imam? Minta tolong baliho sebentar. Loh, apa kembali sebentar? Kan kita sudah berjalan ini. Iya, baliho sebentar, nanti sampai tak ganti uang 1 dinar. Diganti dengan uang 1 dinar. 1 dinar, ibu bapak, saya cek ya di internet itu 1 dinar Uni Emirat Arab itu sama dengan 4.300.000 rupiah. Jadi kalau panjenengan datang ke Dubai, Uni Emirat Arab sana ke Dubai, jenengan bawa uang dinar sana ya ke Indonesia itu kurang lebih nilainya 4.300.000 rupiah. Ketika itu Imam Abu Dawud bilang, Pak tolong baliho sebentar ke dermaga, tak kasih ongkos baliknya 1 dinar. Kenapa? Tadi itu saya baru keiringan, kasih saya keiringan. Tadi itu di tepi sungai ada orang wahid bersih haji. Setelah haji dia bilang alhamdulillah. Saya lupa yang ucapkan yarhamukallah. Orang-orang yang lain juga saya lihat gak ada yang bilang. Saya gak ilingan seperti itu. Pas kok sudah naik kok baru iling. Ya Allah, maklum wong sedulurku wong Islam bersih mengucap alhamdulillah durung tak penuhi haknya, yaitu haknya didoakan yarhamukallah. Wis malah Pak balik sebentar Pak. Ya wis kasih uangnya, dia balik Pak. Balik ke dermaga, lalu turun. Kemudian ternyata orang yang bersih itu masih ada di tempatnya. Lalu dia datang mengucapkan yarhamukallah, semoga kamu dirahmati oleh Allah. Apa jawaban syarat tersebut? Yahdikallah wa yuslihu balaka. Semoga engkau diberi hidayah oleh Allah dan semoga hatimu senantiasa dijaga oleh Allah. Begitu doanya. Nah, para jamaah akhirnya selesai itu kembali berangkat, kembali naik perahu. Jadi cuma sekadar putar balik, cuma sekadar balesi orang yang bersih alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah. Sudah berjalan bertahun-tahun sampai kemudian Imam Abu Dawud meninggal dunia. Para jamaah, salah seorang penumpang yang ikut bersama Abu Dawud itu bermimpi berjumpa dengan beliau Abu Dawud, yang mana dalam mimpinya ini terlihat Abu Dawud dalam kenikmatan yang luar biasa di sebuah taman yang indah, penuh dengan makanan dan minuman yang teramat lezat. Maka melihat hal itu, si pemimpi ini tanya kepada Imam Abu Dawud, wahai Imam, dengan apa engkau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini? Apa jawabannya para jamaah? Jawabannya dengan doanya si orang bersih, yang aku balas ucapan alhamdulillahnya dengan yarhamukallah, lalu dia balas dengan mengucapkan yahdikallah wa yuslihu balaka. Subhanallah. Akhirnya ibu bapak, dari mimpi itu di zaman tersebut viral kisah bahwa Abu Dawud membeli surga dengan 1 dinar. Nah, para jamaah rahimahullah, siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka hanya sekadar balik ngucapin yarhamukallah, diduakno balik yahdikallah, ternyata itulah di antara amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang mungkin kita anggap kalau ini waktu bersih kok, ya kadang-kadang waktu itu meremehkan mungkin, padahal ternyata itulah amal yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Maka apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ojo meremehno amal baik. Ya, panjenengan deloi di Masjid Baitullah niki, ya, ono sampah, ono kotoran, atau mari buka, tolong Pak Bu, mari buka, ya, apa namanya itu biji kurmanya jangan buang sembarangan, ya, dibuang di lantai masjid di mana. Dengan lihat itu ada kotoran, ada bekas air mineral, bekas kurma, diambil, terus dibalas loh. Apa kan untuk takmir loh? Bukan soal untuk takmirnya, ini amal soleh. Ya, amal soleh. Kita di rumah orang debu, dibersih apa? Petingkuk apa namanya? Garai alergi anak-anak. Di rumah kita. Sementara masjid ini Baitullah, rumah
Allah. Mana lebih afdal kita yang kita jaga? Kebersihan rumah kita atau rumah Allah ini? Rumah Allah. Kalau di rumah kita jaga kebersihan, apalagi di Masjid Baitur Rahim dan masjid-masjid yang lain. Bisa jadi ketika panjenengan mungut orang bekas kurma, orang buang sembarangan, aku tuh takbir gak urus, seperti inilah yang amal investasi amal solehmu di akhirat. Diambil, dibuat ke tempat sampah. Bisa jadi inilah amal yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ibu bapak, nasihat Imam Ali yaitu Allah menyembunyikan kebaikan di dalam ketaatan. Maka jangan meremehkan amal ketaatan, karena bisa jadi di dalamnya itu ada ridhonya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Maka jangan engkau meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Bisa jadi di dalamnya ada murka Allah. Ibu bapak, jangan kita anggap ini dosa kecil, ini dosa besar. Enggak, jangan kita seperti itu. Yang kita lihat ini dosa aku lakukan kepada siapa? Mau dosa besar apalagi, mau dosa kecil, tetap kita jangan pernah melakukan dan jangan pernah meremehkannya. Karena kita tidak pernah tahu di antara maksiat-maksiat yang kita lakukan itu yang mana yang kemudian langsung mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah rahimahullah, ada seorang pemuda mau maksiat. Pemuda ini dia tetap sholat. Pas wayai sholat, wayai poso, wayai ngetokno zakat, wayai haji. Tapi dia pingin maksiat. Pemuda Pak, pemuda yang penuh dengan gejolak syahwat luar biasa. Dia datang kepada seorang sufi, tokoh sufi bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Namanya Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Datang, lalu dia berkata, wahai Syekh Ibrahim, adakah resep boleh maksiat? Masya Allah. Biasanya awak dewe gawa resep nang apotik gawe nebus obat. Niki tekonan tokoh sufi minta resepnya untuk nebus boleh maksiat, nebus izin surat izin maksiat surat izin maksiat. Kata Syekh Ibrahim, ojo khawatir ono resep maksiat. Oh ada. Apa resepnya wahai Syekh? Kalau kamu mau maksiat, ojo gawe nikmati Gusti Allah pas awakmu maksiat. Lepaskan semua nikmat Allah yang ada pada dirimu. Kalau kamu bisa, silakan kamu bermaksiat. Kira-kira mungkin nggak, Pak? Maksiat tanpa menggunakan nikmatnya Allah, mungkin nggak? Pemuda ini mikir, mata melihat nikmat Allah, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, nikmatnya siapa? Nikmatnya Allah. Mulut nikmat Allah, telinga nikmat Allah, mata, rambut, kepala, semuanya nikmat Allah Ta'ala. Bahkan sampai tengkoraknya pun itu juga nikmat dari Allah. Pikir, maksud iso maksiat gak gawe nikmati Allah. Gak mungkin wahai Syekh Ibrahim. Kamu yakin gak mungkin? Yakin. Lalu dengan alasan apa kamu mau bermaksiat? Maka ibu bapak rahimahullah, kisah ini memberi pelajaran kepada kita semua. Jangan pernah coba-coba untuk melakukan maksiat ya. Jangan orang belum pernah menunggak minuman keras, wes coba-coba menunggak minuman keras. Karena sekecil apapun minuman keras, setetes atau banyak, itu tetap haram. Memabukkan atau enggak memabukkan, kalau miras itu hukumnya tetap haram. Jangan pernah coba-coba menunggak minuman keras. Yang sudah terlanjur dulu pernah, ayo tobat. Ya, Gusti Allah pasti ngasih ampunan, pasti diampuni oleh Allah. Dulu pernah,
aku biar tahu ayas biar tahu. Mungkin baju londo, baju geni, bukan gitu istilah CDV kan bukan gitu. Baju londo kali baju geni, kampus pentus. Alhamdulillah oleh alhamdulillah misalnya gitu kan. Kampus pentus, extra jos, peplamax misalnya. Alhamdulillah saya oleh. Berarti Allah sayang sama dia supaya dia itu mau berobat kepada Allah. Maka ibu bapak rahimahullah, intinya adalah jangan pernah meremehkan perbuatan maksiat, karena bisa jadi di dalam kemaksiatan itu ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang terakhir, para jamaah rahimahullah, nasihat Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda, Allah itu menyembunyikan kewalian di antara hamba-hambanya. Ya, Allah menyembunyikan kewalian, status kewalian di antara hamba-hambanya. Maka jangan kau meremehkan seorang pun di antara manusia. Bisa jadi dia adalah kekasih Allah. Ibu bapak rahimahullah, siapa yang tahu di antara kita ini bahwa ada di antara kita adalah wali Allah? Tidak ada yang tahu. Ternyata kita remehkan orang tersebut. Kira-kira kalau kita remehkan, Allah murka atau Allah ridho? Dia wali Allah, tapi karena mungkin pakaiannya biasa, ya, gak gawe jubah, gak gawe gamis, gak gawe apa niku, udeng-udeng atau imamah, gak pakai surban misalnya, biasa penampilannya. Yo gawe baju koko, gawe sarung, wayahe kerja yo kerja, juga mungkin kerja di DLH. Apa lah kerjanya DLH masukkan kuning dulu istilahnya, masukkan dinas lingkungan hidup, nganu sampah. Tapi ternyata dia walinya Allah. Sholatnya yo sergap, ya, ibadahnya yo biasa, tapi sergap, sholatnya sergap berjamaah. Lagi isu DLH dia memunguti sampah dari rumah ke rumah, kemudian dikirim ke tempat pengepulkan atau ke tempat penyortiran, terus dia pulang, ya, rezekinya dia kasihkan kepada istrinya, kepada anaknya. Ternyata dia walinya Allah. Kita nggak tahu para jamaah. Maka kita jangan meremehkan di antara makhluknya Allah. Oh, ini kan orang miskin. Orang miskin ya biasa sampai tahun yang terima apa itu zakat mal kali zakat fitrah, itu wajib, nggak mungkin. Siapa yang tahu? Atau sebaliknya, jangan memandang wah orang kaya itu pasti sombong, nggak boleh. Siapa tahu justru orang kaya dia adalah kekasihnya Allah karena longannya sama orang miskin. Intinya apa Pak? Saling menghormati. Si kaya menghormati yang miskin, ngasihi yang miskin. Yang miskin doa sing sugih, sehingga saling menghormati, saling berbuat baik antara yang kaya dengan yang miskin. Jangan meremehkan seorang pun di antara makhluk Allah. Bisa jadi dia adalah kekasih Allah. Ada sebuah riwayat, sebuah kisah sebagai penutup sebelum kita berbuka bersama insyaallah. Ada seorang sahabat, namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini ibu bapak adalah sahabat Nabi yang memiliki betis kecil. Betisnya itu kecil Pak. Betisnya kecil. Suatu hari beliau ini menaiki pohon kurma untuk ngunduh kurma. Jangan tahu mana kurma Pak di Pasuruan. Cobalah ke Pasuruan kurma ini. Tahu ke pohon apa? Kemana itu namanya Pak? Taman apa namanya? Kampung apa? Iya, kampung kurma itu ya. Ya itu pernah nggak ibu-ibu ke sana? Pernah? Ada kurmanya nggak di sana? Nggak ada ya? Atau cuma pohonnya aja mungkin ya? Oke, baik para jamaah. Ini di zaman itu Abdullah bin Mas'ud ini bikin ngunduh kurma Pak. Beliau naik, ketika naik pas ada angin bertiup kencang. Lantaran betisnya kecil, nggak kuat menerpa keterpaan angin, ketebuk tidur. Jatuh, orang-orang yang melihat kejadian itu tertawa. Ya, zaman sekarang kan mereka ketawa nulis di WA tuh WK.
atau HE atau HA. Benar kan? Atau WK. Ditertawakan oleh orang-orang. Maka pas itu Nabi lewat, Nabi tahu kejadiannya. Nabi bilang kepada orang-orang yang mentertawakan itu, Nabi bilang, tuan-tuan, apakah tuan-tuan mentertawakan Abdullah karena betisnya yang kecil itu? Ketahuilah, kata Nabi, betisnya Abdullah ini kalau ditimbang dengan gunung Uhud itu luwih abot timbangane betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud. Gunung Uhud, panjenengan sing tahu umroh kan pernah ya? Ziarah wisata religi yang haji atau umroh pernah kan? Ke Gunung Uhud, ziarah Ahlul Uhud, ziarah Ahlul Badar juga kalau di itu ya. Kan pernah kan ziarah ke sana? Itu kan Gunung Uhud besar gunungnya itu kan? Itu kan berat. Itu kalau ditimbang dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud, sing luwih abot timbangane betisnya Abdullah bin Mas'ud. Bukan cilik dia, fisiknya cilik, tapi kecil-kecil cabe, cilik-cilik tapi digunakan melangkah masjid. Ya, awak kurus krempeng, sikile cilik, betisnya kecil, atau mohon maaf, mungkin dia tunanetra, mungkin dia difabel, nggak bisa berjalan kecuali pakai kursi roda, pakai tongkat. Tapi masya Allah, langkah-langkahnya, kakinya yang kecil, yang lemah, ternyata isinya amal-amal soleh. Gak pernah tahu Pak. Maka Nabi bilang, ibu bapak, Allah itu tidak melihat fisik kalian. Nah, Allah tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat ke dalam keadaan amal kalian dan hati-hati kalian. Nah, ibu bapak, inilah 3 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita dianjurkan untuk tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Bahkan berbuat baik bisa kita lakukan dalam bentuk yang sangat remeh, seperti tersenyum, ya, wajah yang berseri-seri, khususnya antara suami dengan istrinya, istri dengan suami, ayah ibu dengan anak-anaknya, anak-anak kepada ayah dan ibunya. Itu di antara contohnya. Karena bisa jadi amal baik itu di situ ada terkandung ridhonya Allah. Yang kedua, beliau menasehati kita jangan meremehkan perbuatan maksiat. Jangan lihat ini maksiat besar atau kecil, ya enggak. Jangan kita lihat seperti itu. Yang kita lihat adalah maksiat ini aku lakukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang ketiga, jangan kita meremehkan seorang pun di antara makhluk Allah, di antara manusia, di antara umat Islam. Bisa jadi dia adalah kekasih Allah. Nah, ibu bapak, demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, tepat pada hari ke-20 dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal baiknya panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal dosa kita, amal-amal maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.